A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit sedaya nikmat ingkang sampun kita tampi saking Allah Subhanahu wa taala ngantos enjang menika kanthi awujud menapa kemawon. Langkung-langkung nikmatul iman wal Islam. Monggo kita jagi Islam kita jagi iman kita. Terus setiap hari kita nampi nikmat Allah, sandang pangan papan, uang, kendaraan, jabatan, kesehatan, pendidikan lan sak piturutipun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin ngitung nikmat Allah, itu enggak akan bisa ngitung nikmat Allah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagaimana Allah sudah menyatakan, kalau kamu bersyukur Allah nambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, ketahuilah siksa Allah itu sangat besar. Pagi ini atas izin Allah kembali bertemu saya untuk mengkaji topik yang sangat penting. Seruan Allah untuk kesuksesan hidup. Semua dari kita khususnya yang rawuh di masjid ini pasti ingin sukses. Sukses hidup sekarang di dunia sampai nanti sukses hidup di akhirat. Jadi pokoknya semua dunia akhirat itu, semua urusan dunia akhirat, semua kebaikan, semua kesuksesan, kebahagiaan itu, keselamatan itu dunia akhirat. Ora mung dunya tok. Bagaimana supaya sukses? Ya mari kita mengikuti, memenuhi seruannya Allah. Seruan Allah itu ajakan Allah, perintah Allah, apa yang diinginkan Allah kepada kita. Nah, jemaah sekalian, saya ringkas dulu. Ada 5 seruan Allah. Ini moga-moga waktunya cukup itu. Seruan Allah. Yang pertama seruan azan ya sebelum sholat ini. Azan, sholat, rukuk, sujud seruan Allah. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan atau kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses, ya, ingin menang, sholat. Gitu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia memenangkan. Fawzan 'azima itu kemenangan yang besar. Bukan kemenangan kecil, kemenangan besar. Syaratnya taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah sekalian, ada ayat yang sangat dahsyat. Ini tadi ya, yang 5 ini. Nah, ini mau difoto boleh ini, difoto, diviralkan. Ya. Biar manusia semuanya ingat seruannya Allah agar sukses hidup. Salat, rukuk, sujud, berbuat kebajikan, berjihad atau bersungguh-sungguh ya secara benar di jalan Allah, menunaikan zakat, infak, sedekah, berpegang teguh pada tali Allah, pada aturan Allah.
Jemaah sekalian, Allah menyeru di ayat ini, ayat 77, surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini termasuk ayat As-Sajdah. Ayat yang ketika dibaca disunahkan, hukumnya sunah. Kita sujud namanya sujud tilawah. Nah, nanti ada bacaannya. Tapi kita akan lihat isinya dulu sejenak. Ayat ini menyuruh orang iman. Kalau kita mengaku orang beriman, termasuk dipanggil oleh Allah. Dengan ayat ini, diperintah dengan ayat ini. Perintah pertama, irka'u itu rukuklah. Wasjudu sujudlah. Itu bagian dari sholat. Artinya aqimus sholat. Aqimus sholat. Nanti ada ayat lain juga yang tentang aqimus sholat. Di ayat lain Al-Ankabut 45 juga ada tentang sholat. Aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wa'budu, beribadahlah. Rabbakum, Tuhan kamu, Rabbun kamu. Rabbun kamu, Tuhan kamu yang menciptakan kamu, ngatur kamu, menumbuhkan kamu, mengolah kamu, mendidik kamu. Kamu manusia, dulu kamu lahir dari sperma bapakmu manusia, gitu ya. Ketemu sama ovum dari ibumu, ketemu taruh oleh Allah di rahimnya ibu. Berkembang dari nutfah sperma menjadi alaqah gumpalan darah, menjadi mudghah gumpalan daging. Kemudian diberi izom. Izom itu adalah tulang belulang. Kasaunal izoma lahma. Tulang itu dibungkus dengan lahmun, itu daging. Wangsa'na khalqan akhar. Kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang beda. 8-9 bulan di rahim, bentuknya sudah manusia mini. Itu beda dengan nutfah, beda dengan alaqah, beda dengan mudghah. Ya. Fatabaraka wa ahsanul khaliqin, di bagian akhir disebutkan ayat surah Al-Mu'minun 12-14, nanti jangan lihat. Plus Al-Hajj ayat 5, ini tentang tahapan kejadian manusia. Kita kembali ke ayat ini. Jadi beribadah pada Allah. Ini bicara ibadah bisa luas ya. Ada kita sering mendengar mahdoh, ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu yang rukun Islam lah. Kalau ghairu mahdoh di luar rukun Islam. Di luar rukun Islam itu yang setiap hari kita lakukan. Tadi malam ibadah tidur. Terus bangun ibadah toharoh. Toharoh itu ada BAB, BAK, mungkin ada yang mandi ya. Kemudian kita ibadah sholat sunnah. Kemudian sholat wajib, ibadah zikir. Ibadah mengaji, baca Quran. Dan sekarang ini kita sedang ibadah. Ibadah kajian thalabul ilmi. Setelah ini monggo silahkan kalau sudah selesai. Biasanya di sini Ahad pagi ada ibadah sarapan pagi. Ya. Oh ibadah ngopi, ibadah ngeteh silahkan. Setelah pulang nanti dilanjutkan di rumah ibadahnya. Ibadah nyabu, ibadah ngepel, ibadah isa-isa, ibadah umbah-umbah, ibadah seteliko, ibadah mandi. Nanti Bapak Ibu kalau pengen ke pasar menjadi penjual, ibadah dodolan di pasar. Ya, ibadah membeli belanja di pasar. Setelah itu belanjaannya bawa pulang masuk ke dapur. Masih beribadah di dapur itu ya. Ibadah masak-masak ya. Kalau sudah selesai ibadah masak-masak, taruh ruang makan, kita ibadah berjamaah. Berjamaah makan-makan dengan keluarga kita. Kemudian kalau Bapak ini hari Ahad libur ya, monggo mau ibadah apa silakan. Ya semuanya ibadah. Ibadah. Ya, jadi wong mati ora obah kata orang Jawa gitu ya. Wong mati ora obah, yen obah ngibadah.
Aja medeni bocah mesake cah cilik ora ngerti apa-apa diweden-wedeni. Ya, tolong jangan sekali-kali meden-medeni anak ya. Karena sejak kecil itu ya meden-medeni dalam hal keduniaan ini. Kalau medeni takut Gusti Allah ya wajib kita ajarkan. Ya. Jadi ibadah bukan medeni bocah ya. Terus kalau yen obah itu kan ijek urip kan berarti. Ya. Wong mati kan ora obah. Yen obah ngibadah, wong obah ki ijek urip ngibadah. Urip ki ngibadah. Ya kayak tadi yang saya sebutkan urutannya tadi. Ibadah. Ya. Ora wong urip golek duit ngono ora. Wong urip kok golek duit ora. Urip ki ora golek duit, urip ku ngibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah mencari nafkah untuk kebutuhan suami, istri, keluarga, anak. Ya. Dari mindset kita itu begitu. Jangan nang jero masjid ngibadah. Engko metu ka masjid mlebu pasar dodolan, kuwi kudu ibadah, kuwi dodolan, kuwi ekonomi gitu. Nang masjid ngibadah, engko bareng metu ka masjid mlebu hall besar, lapangan besar. Di situ ya tetap ibadah bal-balan. Nanti tanggal 10 ya jadwalnya ya Piala Dunia didukung duduk Indonesia menang tanggal 10 Oktober. Ibadah olahraga. Ya, semuanya itu ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu memberi pekerjaan kita hidup itu cuma satu pekerjaan. Ibadah ngabekti marang Gusti Allah dalam segala bentuknya. Wa'budu rabbakum. Ibadah pada Tuhanmu. Lanjut waf'alu khaira, berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Ya, berbuat baik apa sajalah. Ya, tangan berbuat baik, kaki berbuat baik, pikiran berbuat baik, positive thinking dan sebagainya. Ya, saya kalau pesan ke anak-anak saya ketika mau sekolah atau mau bekerja, ya satu jaga sholatmu. Yang kedua selalu berbuat baik ke orang lain. Yang kedua. Yang ketiga jangan konflik dengan orang lain. Udah. Jangan konflik sama teman sekerja pada atasan. Nah, la'allakum tuflihun supaya kamu mendapatkan al-falah. Al-falah itu kemenangan. Maka kembali ke azan tadi, hayya 'alas shalah dulu. Kamu salat, ayo salat. Nah, itu. Hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan, kemenangan, keberuntungan. Jadi kalau ingin menang, ingin sukses ya salat, ngabekti, beribadah pada Allah. Nah ini ayat as-sajdah, kalau kita pas sujud, ya setelah baca ayat tadi disunahkan sujud, ini bacaannya. Bacaan sujud tiwalah. Sajada wajahi, ya aku bersujud, jadi wajahku tak sujudke ini maksudnya. Lilladzi khalaqahu, di wajahku aku sujudkan kepada yang menciptakannya. Yang menciptakan wajahku siapa? Allah. Wasawwarahu, dan yang maha membentuknya, membentuk wajahku. Apalagi wajahnya sudah kulitnya putih, hidungnya maju ke depan, ya. Wah, itu namanya ganteng, namanya cantik. Walaupun ada yang tidak ganteng, ada yang tidak cantik, semua itu ciptaannya Allah. Bentuk manusia, wajah manusia itu kita masing-masing itu bentuknya wajah itu beda. Itu kekuasaannya Allah. Maka dan Allah membentuk itu al-musawwir kalau ngaji Asmaul Husna. Al-musawwir. Allah itu yang maha membentuk. Jenengan masuk hutan, masuk taman itu berbagai bentuk daun. Berbagai bentuk bunga.
berbagai bentuk pohon-pohon. Masuk kebun binatang berbagai hewan bentuknya dan sebagainya. Kalau lihat di laut lewat TV, jenengan lihat itu ikan itu masya Allah macam-macam. Allah yang membentuk ikan ada asik banget. Belum pernah lo lihat ikan saya ini. Allah al-musawwir, Allah yang membentuk itu, membentuk alam, membentuk semua. Membentuk gunung, membentuk semua. Maka usahakan jangan sekali-kali kita menghina bentuk-bentuk yang ada. Menghina wajah orang. Yuk wajahmu ngono gitu. Irung kok majune mancung ke belakang misalnya. Bibirmu kok ngono. Itu enggak boleh menghina kayak gitu. Kowe cacing uripmu kaya ngono uripmu, semut tok cilik ngono kuwi lho. Gajah gede. Jadi tidak boleh menghina segala bentuk yang ada di alam ini. Bentuk pohon, bentuk buah-buahan. Duren iya nganyelke tenan kok. Aku kena terus kulitku. Nah. Tapi begitu dibuka, seneng tenan aku itu. Ya, duren yang dereng dionceki wanyel aku. Nah, karena duri ngenai kulit itu. Bareng durene dibuka, ndelok jerone seneng aku. Nah. Dondong sebaliknya dondong delok kon jobene wayu tenan dondong wayu tenan wis. Ganteng tenan kowe dondong. Bareng dionceki lah kok bijine brucel kayak ngono rasane. Ya itulah bentuk kehendak Allah antara duren sama dondong kayak gitu itu. Enggak usah menghina duren, enggak usah menghina dondong. Lah kowe anggur kok cilik-cilik ngono kuwi lho. Mbok kaya pelem sing budi lu wah gitu. Nah. Jadi jangan sekali-kali menghina, ngenyek sama bentuk-bentuk yang telah diciptakan Allah. Kembali wasawwarakum wasaqasam'ahu wa basarahu ya. Kebenaran Allah memberikan kamu itu pendengaran, penglihatan. Bi hauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Kemudian Allah akan memberikan keberkahan. Allah itu akan memberi keberkahan, Allah itu ahsanul khaliqin. Saapi-api sang pencipta. Ya, jadi kalau kita ngenyek ciptaannya Allah, apapun bentuknya, apapun warnanya, apapun apa saja, itu ngenyek Gusti Allah. Padahal Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik sang pencipta. Nah, ini sekilas bacaan sujud tilawah. Seruan, wah ini juga dasar ayat ini. Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani sesungguhnya aku. Ini firman Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Innani sesungguhnya aku An-Nawah. Aku ini Allah, namanya Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Maka biasakan nyebut Allah. Anak-anak kita kecil dilatih Allah. Bukan sebutan lain. Karena Quran ngajar kita sebutan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Qul, katakanlah huwa Allah. Dia itu Allah, Ahad. Yang Esa. Nah, ini surah favorit kedua setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Ikhlas. Kulhu. Kembali ke sini. Ya, aku ini sesungguhnya Allah. La ilaha illa ana. Nah, ini kalimat tahlil. Atas mausipun. Lamnya depan panjang, namanya lam nahiyah dalam ilmu nahwu, artinya lam yang menunjukkan tidak atau jangan. La, jangan, bacanya panjang. Ya. Ilaha itu ilahun, Tuhan sesembahan. La ilaha, tidak ada Tuhan sesembahan, enggak ada.
illa kecuali ana, kecuali aku. Ini juga struktur bahasa yang dahsyat, sering dipakai di Quran. Jadi kalau depan itu ada lam nahiyah, lam larangan baca panjang, atau la panjang, kadang diganti dengan ma panjang. Ma panjang atau la panjang itu artinya sama. Tidak, artinya tidak atau jangan. Kemudian digabung sama illa. Adalah bla 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 illa. Illa itu namanya alif lam istisna dalam ilmu nahwu. Alif lam istisna artinya alif lam yang menunjukkan perkecualian. Kecuali. La tidak bla 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 kecuali bla bla bla. Itu struktur bahasa yang meyakinkan. Mantap betul, mantul. Ya. Kalau jenengan bapak-bapak, ya para suami mengatakan, aku cinta padamu istriku, itu bahasanya biasa, kurang berbobot. Ya. Kalau ingin berbobot, ngituki struktur bahasanya Quran. Ya. Tidak ada wanita di dunia ini, enggak ada. Enggak ada wanita di dunia, enggak ada. Tidak ada wanita di dunia yang kucintai, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak. Illa kecuali engkau seorang istriku sayang. Sip. Antelap. Ya. Kalau jenengan mengatakan Allah Tuhan, itu biasa. Tapi kemudian Quran ngajari, Allah dan Rasulnya ngajari, kamu mengatakannya la ilaha illallah. Bacanya lam depan panjang karena artinya tidak. La tidak. Ilaha tidak ada. Ilah Tuhan sesembahan. Illallah kecuali Allah. Yeah. Saya kadang-kadang sok-sok itu lamnya depan kurang panjang karena ngejar jumlah. Jadi karena bacanya ngebut sehingga lamnya depan itu sering terkesan pendek. Ya, yang rasakan sendirilah. Kalau ini bedanya lam dibaca panjang sama lam dibaca pendek. Ya, dalam ilmu tata bahasa Arab ya, nahwu sorof itu dibaca panjang, lam nahiyah itu tidak. La. Tapi kalau dibaca pendek, sebaliknya dibaca pendek itu namanya lam taukid. Lam taukid itu artinya lam yang menunjukkan sesungguhnya, sungguh. Sungguh. Ya. Jadi misalnya di surah Al-Asr kita semua hafal. Wal asri demi waktu asar. Innal insana sesungguhnya al-insan manusia itu lafi khusrin. Lamnya lafi, lamnya pendek. Lafi. Kalau lafi itu artinya jangan dalam, jangan di dalam, tidak di dalam. Tapi kalau lafi sungguh di dalam. Sungguh dalam kerugian. Maka bacanya illa kecuali orang yang iman, amal soleh, benar, baik. Itu di surah Al-Asr. Misalnya itu. Maka bacanya ya panjang ya dipanjangkan. Ya Al-Quran memang begitu. Makhorijul huruf itu tepat. Panjang pendeknya pas. Tajwidnya oke. Itu baca Quran itu harus begitu. Qaulan tsaqila kalau di Quran istilah. Membaca tepat. Qaulan tsaqila. Ada qaulan karimah bicara mulia, qaulan layyina bicara lemah lembut. Ada qaulan maisura bicara yang mudah. Ada qaulan baligha bicara yang nyampe. Itu cara-cara berkomunikasi lisan menurut Quran begitu. Nah, ini topik sendiri cara-cara bicara ini. Ya. Jadi kembali. Jadi kalau panjang-panjang, pendek-pendek. Sebab kalau dibaca pendek lamnya dalam kalimat tahil la ilaha illallah lamnya kurang panjang, itu malah artinya sebaliknya. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Kalau baca panjang itu yang tepat karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dan setelah ilah itu satu. Ya.
Maka tadi kembali ke bapak-bapak ya, saya ingatkan mengatakan sama istri itu pakai bahasa mantap ini. Tidak ada wanita di dunia yang kucintai kecuali engkau seorang, istriku. Kemudian kembali ke ayat ini. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah Tuhan sesembahan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Fa'budni, ibadahlah kepadaku. Ini sesuai dengan janji kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, mohon pertolongan. Itu setiap hari minimal 17 kali kita janji kayak gini. Itu janji kita kepada Allah. Ya. Jadi orang munafik itu salah satu cirinya berjanji tidak ditepati. Ya. Maka jangan bermunafik. Konsekuen dengan omongan kita, bacaan kita minimal 17. Kalau jenengan setiap hari itu, ini sering direkomendasi. Salat setiap hari itu kalau bisa 40 rakaat. Ya, wajibnya 17, rawatibnya 12, tahiyatul masjidnya 10, tahajudnya berapa terserah mau 11 atau berapa, zuhanya berapa, itu kecil 40 itu. Ya, kalau jenengan 40 rakaat artinya janjinya kepada Allah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 40. Masya Allah sedina kok ping 40 janji. Ya. Jadi ibadahlah kepadaku. Ibadah itu ya intinya, ya kalau saya pakai singkatan biasa, saya pakai singkatan ad. Ingat, dekat, taat kepada Allah. Sudah. Itu ibadah. Ingat, dekat, taat pada Allah. Ya. Terus diawali niat karena Allah, saya ibadah karena Allah. Dilakukan dengan cara yang dibenarkan Allah, tujuannya ridho Allah. Nah, ini bagian dari etos kerja. Nanti pagi saya di gedung dakwah Muhammadiyah bicara etos kerja dalam Islam. Nah, itu ibadah. Termasuk tadi ibadah macam-macam yang tadi. Jadi hidup itu hanya satu pekerjaan, saudara. Satu periode, satu pekerjaan, yaitu periode ibadah, pekerjaannya ibadah dalam segala bentuknya. Ya, termasuk ibadah macam-macam lah, ibadah bal-balan, ya, ibadah sarapan pagi dan sebagainya. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Mungkin saya pernah sampaikan tentang menegakkan salat, tapi singkat saja supaya mudah diingat. Menegakkan salat itu apa? Menegakkan salat itu rumus matematikanya ya. Menegakkan salat sama dengan salat ritual tambah salat aktual. Udah itu aja. Ritual aktual gitu aja. Ritual itu yang 5 waktu yang kita mulai dari wudu, syarat-syaratnya dipenuhi ya. Kemudian kita takbiratul ihram ya. Terus baca, rukuk sujud, baca, terakhir kita baca salam, tengok kanan, tengok kiri. Itu salat ritual. Itu harus khusyuk, satu. Berjamaah awal waktu. Itu kualitas tinggi salat ritual, 5 waktu itu. Barusan kita selesai ritual subuh. Salat aktual itu adalah mengamalkan ajarannya salat ritual dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan apa? Semua kebaikan, karena salat ritual 5 waktu itu mengajarkan semua kebaikan. Kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebenaran, berjamaah, persatuan, kesatuan. Yaitu Pancasila masuk semua itu di ajaran salat itu. Ya. Semua kebaikan. Jadi ajaran kebaikan subuh ini setelah tadi kita selesai salam. Ya. Salamnya itu kan salam, tengok kanan, tengok kiri, itu saya ingatkan itu juga janji kita. Assalamualaikum, selamat damai warahmatullahi rahmat Allah wabarakatuh, berkah Allah. Kita tengok kanan. 3 janji untuk semua di kananku. Kemudian dibaleni meneh salamnya.
Tengok kiri untuk semua di kiriku. Maka setelah salam itu nanti sampai zuhur itu waktu membuktikan salam itu. Sholat subuh ngajari disiplin, diamalkan kedisiplinnya dari subuh sampai zuhur. Ngajarkan kebersihan ya dari subuh sampai zuhur. Itu namanya sholat aktual. Ya. Kita diajari jamaah. Sholat subuh jamaah. Nanti ajaran jamaah itu dibawa terus, diamalkan terus sampai zuhur. Jadi berjamaah di mana-mana lah. Di masjid berjamaah, di rumah berjamaah, di tempat kerja berjamaah, di sekolah belajar berjamaah, di pasar itu berjamaah. Berjamaah antara para penjual dengan penjual, penjual dengan pembeli, pembeli di pembeli itu kebersamaan. Ya, kebersamaan di sini lurus softnya, rapat softnya, itu kebersamaan, itu kekompakan, itu podo penake, podo penake, podo penake. Penjual pembeli podo penake, sesama pembeli podo penake, sesama penjual podo penake. Itu berjamaah. Ora sah malah saingan. Tuku kene. Cuk rono kene. Terus sing rapayu, kae kok laris men. Deloken kok bengi tak santet tenan. Terus disantet. Itu tidak berjamaah namanya. Ngedol kok buatine wakeh banget nyulitkan pembeli. Sehingga pembeli reso bayar, reso tuku duite kurang, mahal. Nggih. Pembeli yang ngono, pembeli njaluk diskon wae. Kulane 100 iki lho dinyangi 90. Dolim kuwi jenenge, merugikan pembeli. Memberikan penjualnya. Pembeli harus wajib memberi keuntungan penjual. Itu namanya berjamaah gitu. Padha penake lila lega jemaah. Di sekolah gitu, tempat kerja gitu. Tempat kerja karo koncone sak ruangan iki lho konflik. Sak departemen klik-klik ini, bolo-bolonan. Kowe baru ngene-ngene. Persaingan ra sehat dan sebagainya. Astagfirullah. Itu karena ajaran jamaah cuma di dalam masjid gitu. Sehingga di luar masjid tidak berjamaah. Isine padu, isine tawuran, pelajar tawuran, mahasiswa tawuran, pemuda tawuran, warga tawuran. Bar kuwi ana pembunuhan, ana ngguang bayi, ana memperkosa, astagfirullah. Itu di negeri kita yang mayoritas muslim itu kayak gitu masuk gitu. Korupsi sak geleme dhewe dan sebagainya. Jadi kembali aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Untuk mengingatku. Dalam kajian saya salat itu kehidupan, artinya selama hidup itu ingat Allah. Orang yang menjidok ingat Allah, ora pas salat sok ingat Allah. Kemana-mana ingat Allah, ingat aturannya Allah. Ya. Sehingga ngikuti aturannya. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi Al-Ankabut 45. Ya. Kamu kaji apa yang diwahyukan Allah kepadamu ngaji Quran. Aqimis shalah tadi perintahnya. Ya. Jadi aqimis shalah, tegakkan salat. Ya. Aqimis shalah. Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah anil fahsya, mencegah kemungkaran, kekejian, wal mungkar dan kemungkaran. Salat yang bagaimana mencegah kekejian kemungkaran? Salat yang ditegakkan. Salat itu ora ritual tok tapi aktual. Semua ajarannya subuh diamalkan sampai zuhur. Nanti zuhur 4 rakaat itu ritual zuhur. Lanjutkan aktual zuhur, ajarannya zuhur diamalkan sampai ngasar. Asar ritual asar, aktual asar, ritual maghrib, aktual maghrib, ritual isya, aktual subuh isya, ritual subuh, terus muter terus. Orang mandek-mandek. Bumi ini memutari matahari enggak mandek-mandek karena bumi itu lagi sholat dengan gerakan lingkaran itu. Kalau bumi ini mandek, mati hancur. Kalau sholatmu mandek, manusia hancur kamu. Kamu harus keliling minimal 17 kali. Satu rakaat itu satu lingkaran kalau kita.
Nah kalau kamu tegakkan betul, ritualnya bagus, aktualnya oke, pasti orang menegakkan sholat pasti menjadi orang baik. Kalau enggak, kata Nabi di satu hadis, kalau sholatmu tidak menjadikan kamu menjadi orang baik, kamu akan semakin jauh sama Allah. Masa STMJ, kertas nggih STMJ nggih. Sholat terus maksiat jalan, sholat terus mengorupsi uang rakyat jalan, sholat terus menipu jalan, sholat terus membunuh jalan. Sholat terus merugikan orang lain jalan. Sholat terus mengerasani orang lain jalan. Memfitnah orang lain jalan. Astagfirullahaladzim. Itu namanya wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Karena STMJ, ya sholatnya jalan, maksiati jalan. Itu sholatmu mencelakakan kamu. Ya. Kenapa alladzina hum an sholatihim sahun, kamu melalaikan sholatmu, melalaikan sholat ritualnya 5 waktu, dan kebanyakan orang melalaikan sholat aktualnya. Sholat ngajari bersih suci, kenapa hidup nggak bisa bersih suci gitu. Orang sholat itu pikiran hatinya harus bersih. Nggak ada orang sholat kok di hatinya ada dengki, benci, dendam, sombong, nggak ada. Dibersihkan. Maka kebersihanmu tidak hanya pas sholat, pas di luar masjid harus tetap bersih. Bersih lahir batin, bersih. Makanya kamarnya bersih, rumahnya bersih, latare bersih, bajunya bersih gitu. Berarti dia menegakkan sholat. Ini hadis panjang ya. Sholat itu keridhaan Allah, kesenangan malaikat, sunnah Nabi, cahaya makrifah, dasar iman, terkabulnya doa. Dasar sholat itu dasar. Ini singkat aja, ini pernah saya sampaikan. Sholat itu supaya satu susuk suaranya diam. Kalau pas sholat diam, pelan-pelan, tenang. Ya. Jadi nggak boleh baca keras-keras, kecuali imam yang baca keras. Imam saja harus tahu diri, tidak boleh jadi imam teriak-teriak. Baca Quran, baca teriak-teriak. Karena bacanya keras imam cuma Al-Fatihah sama surat, ketika maghrib, isya, subuh, itu aja. Ketika imam baca keras, makmum mendengarkan, tidak boleh menyaingi. Ya, subuh tadi, isya tadi malam, kemarin maghrib, itu imamnya baca Al-Fatihah keras, makmum dengerin. Jangan nyaingi imam. Ya. Kalau imam bacanya tidak keras, baru makmum baca sendiri-sendiri. Bacaannya sesuai aturannya. Khusyuk dalam pandangan mata. Lihat tempat sujud, konsentrasi, fokus. Menunduk, bukan dangak. Kalau sholat dangak, enggak khusyuk namanya. Dangak, delok cecak oyak-oyakan. Yang ketiga, khusyuk pikiran. Pikirannya harus konsentrasi. Sholat itu fokus, bahwa saya itu sadar, saya sholat. Kelingan Gusti Allah, aqimus shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Mengingat aku itu mengingat Allah, bukan mengingat dompet yang hilang. Kowe ngerti HP ku ora? Aku ketelisut HP-ne. Sik tak salat sik mbok meneng kok HP-ne ketemu. Salat untuk mengingat HP di mana HP-nya. Ora sah salat itu. Salat itu ingat Gusti. Nah, supaya ingat Allah, khusyuk bacaan. Bacaan sholat itu 1, hafal. 2, benar. 3, paham. Paham. Kalau hafal, insya Allah Bapak Ibu semua sip. Hafal semua. Benar, insya Allah benar. Mau candi rukuk piye ngene, mau sujud ngene. Ya, tajwidnya sing bener ngene, yang panjang-panjang itu benar. Jenengan bisa. Nah, umat Islam itu yang masalah itu nomor 3 ini. Paham. Ini masalah, artinya enggak paham. Jenengan kita semua itu hafal Al-Fatihah itu kan sejak TK kan. Hafal kulhu itu loh, kulhu sejak TK. Bareng takoki Allahu Samad artinya apa? Enggak ngerti. Saya itu nguji anak-anak sama siswa yang ujian komprehensif sebagai jasa itu nguji ibadah, sholat. Dan saya suruh baca Fatihah terjemahkan, ada yang enggak bisa. Macane rukuk maca apa? Tak kon terjemahke gak iso.
tahiyatmu apa gak iso. Itu duduk di antara dua sujud itu loh. Itu isinya doa dasar itu. Ada yang minta 5, ada yang minta 8. Jenengan masing-masing lah baca apa. Kalau duduk di antara dua sujud. Ya. Misalnya Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu yang versi 5. Ya. Warzuqni itu apa? Warfa'ni itu apa? Wa'afini itu apa? Wa'fu'ani apa? Allah maghfirli itu apa? Yang kudu ngerti kabeh. Oh njaluk kok ora ngerti sing dijaluk. Tapi pun iku. Ana wong njaluk tapi ra mudeng sing dijaluk. Dikeki ra mudeng, ora dikeki ora mudeng. Kei sithik ora mudeng, kei akeh ora mudeng. Dikeki sesuk ora mudeng, dikeki saiki ora mudeng. Lah piye wong ora mudeng kabeh? Wis jarno wae ora mudeng kok. Itu. Coba anak jenengan, anak kita minta, Pak, minta ini Pak, aku butuh duit nggih beli bensin Pak. Ora mudeng tapi ora mudeng sing dijaluk ben kok ora mudeng kok. Jaluke duit kan, dikai minumane nya duitnya nya, duit. Ora mudeng wong dikai jaluk duit kai banyu ki ora mudeng. Jaluk teh dikai kopi. Ora mudeng ya ben. Ora mudeng. Please Bapak sekalian, An-Nisa ayat 53 mengingatkan kita ya ayyuhalladzina amanu orang beriman la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat ketika kamu mabuk. M-A-B-U-K. Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca. Oke. Mumpung tasih gesang, lanjutkan belajarnya. Belajar tentang sholat belum selesai. Ya. Karena kita belum paham apa yang kita baca. Jenengan buka HP itu loh gampang sinau sakniki. Tik. Sholat dan bacaan sholat dan terjemahnya metu gitu. Waca diingat-ingat. Nah, supaya khusyuk. Terakhir, khusyuk dalam gerakan sholat itu tumakninah itu tenang. Ojo gerusa-gerusu, les ya. Kita semua bisa lihat contohnya di YouTube, tulis sholat tercepat di dunia. Sak rakaat setengah menit. 23 rakaat 11 menit atau 12 menit. Itu kan berarti sak rakaat setengah menit itu kilat khusus. Ya, kilat khusus. Saya sering mengatakan 1 rakaat 1 menit. Itu aja saya merasa masih cepat itu 1 rakaat 1 menit itu. Kalau 1,5 menit oke lah, lumayan. Tapi kalau 1 rakaat bisa 2 menit, pokoknya 2,5 menit ya. Nah dulu saya ngaji di pondoknya Pak Min Rois sana, ada pondok Budi Mulya waktu kuliah di Jogja itu. Ada Ustadz Ibnu Juraimi namanya, almarhum. Allah yarham. Salat beliau itu lama, sujudnya lama, bacaannya lama. Jadi kalau salat tarawih itu malam nanti itu sampai do ngantuk-ngantuk. Ya. Tapi itu jadi mengesan itu. Salat itu aja kesusu. Salat itu ora samben. Ya, ora samben. Ya. Tapi salat itu pekerjaan wajib yang dilakukan. Loncat. Nah, seruan berbuat kebajikan itu An-Nahl 97, man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin laki-laki, au unsa perempuan, wa huwa mukmin, dia itu beriman, falanuhyiyannahu, Allah akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yen pengen urip apik ini. Ya, iman amal soleh. Wala najiyannahum, Allah akan beri balasan ke kamu ajrahum pahala. Biasa nih makanu ya'malun, terhadap apa yang kamu sudah lakukan. Diberi pahala kebaikan. Nah, amal soleh dan sebagainya. Seruannya banyak ya. Nah, seruan berjihad. Jihad itu bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ya. Tidak hanya dalam rukun Islam saja, enggak. Ketika kita
melakukan pekerjaan di tempat kerja, berjihad di tempat kerja, artinya bersungguh-sungguh di tempat kerja. Tenanan-tenan. Ya, serius tenan, fokus tenan. Syukur iso apik tenan, gitu loh. Jadi kerja di mana saja, sebagai apa saja, termasuk di pasar sebagai penjual, jadilah sungguh-sungguh di dalam kita berjual. Sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh manfaat. Itu makna jihad itu sungguh-sungguh. Tenanan-tenan. Ora dolanan, urip kuwi tenanan ora dolanan. Hidup itu ada keseriusan. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, berhijrah. Ini ayatnya. Wajahadu, orang berhijrah, orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah, bi'awalihim dengan data mereka, wa anfusihim dengan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka semua itu, iman, hijrah, jihad tadi, humul faizun. Mereka lah orang-orang yang menang, yang sukses. Ya. Jadi seruan Allah ini untuk orang beriman. Ya. Itu berhijrah, ya, derajat tinggi. Jadi salah satu doa yang tadi duduk di antara sudut itu yang versi 8. Itu ada namanya warfa'ni. Warfa'ni. Mungkin ada yang baca ini ya. Warfa'ni. Ya, Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Warfa'ni itu artinya angkat derajatku. Allahumma gfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku dan seterusnya. Warzukni, beri rezeki aku. Wa'afini, sehatku, sehatkan aku. Wa'afini, maafkan aku. Wa'afini, sehatku, wa'fu'ani, maafkan aku. Itu doa luar biasa semua loh itu ya. Maka jemaah sekalian, warfani, angkat derajatku. Kalau kita pengen diangkat derajat Allah, ini loh syaratnya. Jadi wong iman, hijrah, pindah lebih baik dan bersungguh-sungguh di jalannya Allah, bersungguh dalam kebaikan, dalam jalan Allah. Wajahidu fillah, sungguh-sungguhlah di jalan Allah. Haqqa jihadi, dengan kesungguhan yang benar-benar sungguh. Ini dahsyat sekali. Ya. Wajtabakum dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri deh. Karena waktunya. Ya. Jadi disuruh berjihad. Ya. Ini terjemahnya ya. Ini Al-Hajj 78 nanti di Al-Hajj itu. Nah ini Al-Hujrah 15. Hanyalah orang iman itu orang iman pada Allah Rasul. Sumalam yartabu, lalu tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu kepada rukun iman. Setelah tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta mereka. Fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu yang benar. Benar imannya, benar hidupnya. Kemudian seruan zakat saya kira sudah jelas. Khudh min awwalihim shadaqatan, ambil harta untuk sedekah, tutahhirubun, meresikkan kamu, mencuci kamu, wazaki, mencuci kamu dan seterusnya. Atau Bas 103. Nah, walau anha al-qura, andekan penduduk negeri itu amanu iman, wattaqat taqwa, la fatahna, sungguh aku buka alaihim kepada mereka itu barokah. Barokah itu tambah ape, to be better itu barokah. Ya. Minas sama wal ard, berkah dari langit, berkah dari. Kalau Indonesia pengen menjadi baldatun thayyibah, syaratnya iman takwa. Ya, kalau imannya takwanya tidak kuat ya susah mencari keberkahan. Nah, ini yang terakhir. Berpegang teguh pada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ila akhirih. Wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, ya, kepada tali Allah atau aturan Allah, hukum Allah.
Jami'ah, berjamaah, bareng-bareng. Ya, berpegang teguh pada Allah itu bareng-bareng, ojo dhewean. Ya. Salat ya bareng-bareng, ya. Nanti rukun Islam itu ya bareng-bareng gitu. Kemudian ya sampai nanti kalau pinter ya bareng-bareng. Pinter ngajak wong akeh, wareg ngajak Allah, seneng ngajak wong akeh, selamat ngajak Allah. Itu makna jami'ah, berjamaah. Nah, engko mlebu swarga jamaah. Ya aja mlebu swarga dhewe, mangke surgane mbahmu. Surga masuk swarga dhewe. Ya. Masuk swarga itu ngajak wong akeh gitu. Makin banyak lebih baik, terutama keluarganya yang mlebu surga dan sebagainya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Masjid ini megah luar biasa karena ada jamaah. Jamaah antara pasir, antara semen, antara air, antara besi, batu bata, kaca, kayu, dan sebagainya. Mereka berjamaah. Contoh konkret ini. Sehingga berdiri ini sudah mungkin puluhan tahun. Masya Allah. Jadi kalau pengen kuat, ya, berjamaah, tafarraqu, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, kamu ingat nikmat Allah dan seterusnya, nanti dibaca sendiri deh sampai bawah. Ya. Itu berpegang teguh. Ini ada di Ali Imran ayat 103. Ya. Terakhir. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Allah itu Rabbun kami. Rabbun itu Tuhan yang mencipta, menguasai, mengelola, menumbuhkan, mendidik. Rabbul alamin, mendidik, mengelola semua alam. Rabbun nas, Allah yang mendidik, mengelola manusia. Allah yang membangun manusia kayak gini. Ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem saraf, sistem tulang-tulang, dan sebagainya, sistem pencernakan dan sebagainya. Allah yang menyusun semuanya. Allah yang menyusun. Kemudian sudah mengatakan Allah Rabbun itu tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Ya, tetap yakin pada Allah sebagai Tuhan. Fala khaufun alaihim, maka orang kayak gitu itu istiqomah la ilaha illallah, istiqomah bahwa Allah itu Tuhan Rabbun, Tuhan ilah. Orang kayak gitu itu enggak ada khauf, enggak ada ketakutan. Walahum yahyanun, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan, apalagi takut lapar, nggak khawatir. Tidak ada kekhawatiran. Jadi enak. Jadi orang iman itu istiqomah dalam iman Islam itu enak itu. Ya, dikai legi ya syukur, dikai pahit sabar. Dua-duanya baik semua. Dikai sakit sabar baik. Dikai sehat syukur baik, dua-duanya baik. Ya. Tapi menungso aja enggak penak dhewe, golek sehat terus. Nyatane rumah sakit ya kebal. Golek sukses terus, nyatane yang gagal juga banyak. Ya. Jadi menghadapi apapun dengan syukur, dengan sabar, dua-duanya, ya. Orang sakit juga harus bersyukur, ya. Orang kaya harus bersabar. Orang kaya bersabar supaya orang rakus. Orang sakit itu bersyukur, karena sakit itu dalam satu hadis disebutkan, sakitmu kalau diterima dengan sabar ikhlas, sakitmu membawa ampunan dosamu, menutup kesalahanmu. Semakin lama sakitnya, semakin bersih dosamu. Kalau sudah itu dipanggil dalam keadaan bersih, itulah husnul khotimah. Sampun kalau kita cekap menika matur nuwun sanget, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.